Halo sobat-sobat KKP, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Wah, udah lama nih kita nggak ketemu nih adik-adik KKP. 2 minggu kah? 2 minggu atau lebih kita tidak bersama-sama belajar membuat KKP aduh, jadi ingin bertemu kembali, jadi ingin melepaskan rasa rindu kepada adik-adik untuk belajar bersama. Oke, kita kembali lagi akan belajar mengenal norma yang berlaku di masyarakat. Nah, adik-adik, apakah sudah siap? Siap. Oke, mari kita lanjutkan. Iya, kembali lagi kita belajar adik-adik yaitu mengenal macam-macam norma. Macam-macam norma yang telah kita belajar bersama minggu kemarin itu adalah yang pertama norma agama, yang kedua norma kesusilaan. Nah, untuk sekarang kita akan belajar norma kesopanan ya adik-adik. KKP harap adik-adik bisa mendengarkan dengan baik dan duduk tenang ya. 3. Norma kesopanan. Apa sih norma kesopanan itu? Apakah adik-adik pernah mendengar orang bilang, "Hei, jangan begitu, itu tidak sopan." Atau, kamu jangan ngomong begitu, itu tidak sopan." Apakah adik-adik pernah mendengar dari guru, dari orang tua, atau dari teman mengatakan hal seperti itu? Pernah Kak Kapi. Nah, kira-kira adik-adik Kak Kapi tahu nggak arti dari sopan itu? Sopan? Sopan itu semacam apa Kak Kapi? Apakah sopan itu adalah angin ribut? Oh, itu bukan sopan, itu topan adik-adik. Aduh, bisa-bisa saja ya kamu melawak ya. Nah, jadi adik-adik sebenarnya sopan itu adalah sebuah kewajiban yang adik-adik harus punya. Hah? Harus punya? Iya, kewajiban. Adik-adik harus sopan, harus punya yang namanya kesopanan terhadap orang yang lebih tua, baik itu dalam berbicara, dalam bertingkah laku, dalam bermain, itu semua adik-adik harus punya. Emang kesopanan itu apa Kak Kapi? Kak Kapi bilang wajib harus dimiliki. Tapi sopan itu apa sebenarnya Kak Kapi? Nah, di sini Kak Kapi akan membawa kita sama-sama belajar apa sih norma kesopanan itu. Nah, adik-adik bisa lihat. Norma kesopanan adalah aturan atau tata tertib yang mengatur bagaimana seorang individu harus bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan standar yang dianggap sopan dan sesuai dengan budaya dan kebiasaan masyarakat. Norma kesopanan biasanya meliputi cara bertutur kata, cara berpakaian, dan cara berperilaku di masyarakat. Adik-adik bisa lihat di gambar sebelah kanan ini, itu dia lagi ngapain? Dia lagi cium pipi, cium tangan Kak Kapi. Iya, dia lagi salim. Nah, perilaku anak ini mencerminkan bahwa dia menghormati orang yang lebih tua. Hah? Kenapa bisa? Dia menunjukkan sikapnya dengan salim. Salim itu adalah cara yang sopan kita untuk menghormati orang tua. Biasanya orang yang lebih tua dari kita, adik-adik. Biasanya kalau kita salim itu kan sebelum kita berangkat sekolah atau kita baru pulang. Nah, adik-adik itu merupakan salam yang adik-adik KKP harus lakukan semua. Ketika ketemu orang lebih tua, entah itu orang tuamu kah, entah itu kakekmu, entah itu orang-orang sekitar, entah itu gurumu, adik-adik KKP harus salim ya kalau ketemu. Soalnya kalau adik-adik KKP tidak salim, itu rasanya adik-adik KKP kurang sopan deh. Oh. Nah, selain itu adik-adik KKP juga harus sopan dalam bertutur kata,
dalam berpakaian, dan dalam berperilaku di masyarakat. Hah? Maksudnya? Maksudnya, ketika adik-adik bertutur kata atau berbicara dengan orang lain, adik-adik KKP harus menggunakan bahasa tidak boleh mengandung hal-hal yang kasar, atau adik-adik KKP tidak boleh berkata dengan sembarangan. Kayak gimana KKP kata sembarangan? Hei kamu itu buruk. Nah, hal seperti itu sebenarnya sudah bisa dikatakan bertutur kata yang tidak baik ya adik-adik. Adik-adik KKP tidak boleh membawa yang namanya pelecehan verbal, karena itu sudah tidak sopan. Yang kedua, cara berpakaian adik-adik. Sebenarnya di sini kalau kita berbicara dengan universal atau secara umum ya adik-adik, kalau kita berpakaian itu kan harus yang tertutup, harus yang rapi, harus yang formal, sesuai dengan tempatnya. Nah, memang adik-adik KKP mau nggak ke sekolah pakai cuma celana pendek, cuma pakai kaos kutang? Itu tidak sopan adik-adik, karena itu melanggar yang namanya aturan di sekolah. Nah, adik-adik KKP tidak boleh ya ke sekolah pakai singlet atau pakai celana pendek banget lagi. ya, janji ya. Oke. Nah, yang ketiga, cara berperilaku di masyarakat. Adik-adik KKP, ketika adik-adik bermain di lingkungan di lapangan atau dimanapun itu, adik-adik KKP harus selalu menjaga tutur kata, menjaga gerak-gerik supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, kira-kira sopan gak adik-adik kalau tiba-tiba nih adik-adik KKP ini mengacungkan jari tengah ke orang lain? Wah, itu tidak. Itu kalau sampai adik-adik KKP kedapatan, siap-siap adik-adik KKP akan mengalami hal yang tidak menyenangkan. Mungkin adik-adik KKP bisa dimarah, bisa dihukum. Jadi adik-adik KKP jangan pernah mengacungkan jari tengah ke orang lain ya, karena itu membuat adik-adik KKP menjadi buruk di masyarakat. Orang-orang melihat adik-adik KKP nanti tidak sopan, dan KKP tidak mau itu. Soalnya adik-adik KKP ini kan orangnya sopan-sopan semua, hehehe. Nah, bentuk-bentuk norma kesopanan. Yang pertama, memberi salam. Ini udah jelas ya. Ini sangat-sangat jelas adik-adik KKP. Kalau kita bertemu dengan seseorang, alangkah baiknya kita memberi salam. Yang kedua, berbicara dengan bahasa yang baik dan benar. Adik-adik KKP sudah tahu dong bahasa yang baik dan benar itu seperti apa? Yap, betul. Salah satunya itu berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Jangan pakai bahasa-bahasa campur atau bahasa-bahasa yang sudah dicampur terus artinya jelek lagi. Wah, itu sudah tidak benar itu adik-adik KKP. KKP tidak suka yang seperti itu. Ya, yang ketiga tidak arogan. Wow, arogan itu apa KKP? Arogan itu ya sombong adik-adik. Adik-adik KKP kalau tidak mau dibilang arogan, ya jangan sombong, karena sombong itu adalah arogan. Krik-krik. Yang keempat, menghormati orang yang lebih tua. Kenapa dia lebih baik di sini? Maksudnya di sini adalah menghormati orang yang lebih tua ya adik-adik. Ketika adik-adik bisa menghormati orang yang lebih tua, berarti adik-adik KKP sudah dikatakan adalah orang yang sopan. Orang yang lebih tua itu kan punya pengalaman lebih ya daripada kita yang masih muda. Mereka sudah menjalani hal-hal yang belum kita alami. Mereka telah mengalami hal-hal yang spektakuler, yang memang betul-betul kita nggak tahu apa itu adik-adik, karena kita masih kecil, masih muda. Jadi kita menghormati mereka adik-adik, supaya kelak nantinya siapa tahu kan mereka yang lebih tua dari adik-adik KKP ini memberikan ilmunya kepada adik-adik, dan itu bermanfaat.
Yang terakhir adalah tidak memotong pembicaraan orang lain. Ini paling penting nih adik-adik KKP. Ketika adik-adik KKP ingin memberikan pendapat, alangkah baiknya tunggulah orang selesai ngomong dulu. Selesai berbicara dahulu agar nantinya tidak dicap sebagai wah pemotong pembicaraan, wah tidak baik ini. Nah, seperti itu ya adik-adik. Adik-adik KKP tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Dengarkan dulu sampai selesai dia berbicara. Kalau sudah selesai baru adik-adik KKP berbicara. Bisa? Bisa. Nah, apa sih gunanya norma kesopanan itu? Pentingnya apa sih? Ada yang tahu nggak? Emang apa? Nah, yang pertama, itu menjadi kewajiban manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ini sudah memang betul adik-adik, kita ini kan hidup di negara yang menjunjung tinggi nilai kesopanan. Kalau kita tidak sopan, orang-orang tidak suka juga dengan kita. Karena kesopanan ini merupakan kewajiban manusia agar bisa bersosialisasi dengan orang lain. Yang kedua, memperbanyak relasi. Coba deh adik-adik KKP. Kalau adik-adik KKP ngomongnya ceplas-ceplos saja ke sembarangan orang nggak bakal mau berteman sama kita. Kalau kita sopan, itu malah sebaliknya. Kalau kita sopan nantinya, orang-orang banyak ingin berbicara dengan kita, orang-orang akan mau berteman dengan kita, dan kita akan mempunyai banyak relasi atau banyak teman. Nah, yang ketiga, disegani banyak orang. Wah, ini paling bagus nih adik-adik KKP. Kalau adik-adik KKP ini orangnya sopan, adik-adik KKP ini akan disegani oleh orang lain. Orang-orang akan melihat adik-adik KKP ini, wih dia sopan banget ya, dia sopan sekali ya. Saya menghormati dia karena dia sopan, dia tidak sombong. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat itu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Coba deh kalau adik-adik KKP tidak sopan, misalnya ketika sedang makan, wah adik-adik KKP ini kan asal lewat aja tuh depan piring orang, mending dilingkahi lagi piringnya. Waduh, itu tidak boleh ya, nanti bisa menimbulkan kesalahpahaman, orang-orang bakal marah nanti. Nah, adik-adik KKP jangan sampai ya seperti itu. Nah, yang keempat tuh agar dihargai oleh orang lain. Ya, sama seperti tadi adik-adik, disegani orang lain, dan orang lain akan lebih menghargai kita nantinya. Nah, yang terakhir, agar kita mendapat pahala. Tentu saja, kalau kita orangnya sopan, orangnya baik, kita akan mendapatkan yang namanya pahala. Pahala itu apa adik-adik? Ada dong di pelajaran agamanya sendiri-sendiri. Oke? Nah, terima kasih adik-adik sudah menonton video KKP dari awal sampai selesai. Mohon maaf ya kalau misalnya ada kata-kata KKP yang menyinggung ataupun terlalu kasar lah. Mungkin KKP dalam video ini bisa saja ada mengandung kata-kata yang tidak sopan. KKP kan juga manusia ya. Jadi KKP mohon maaf atas semuanya itu. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you then, bye-bye.